Candi Borobudur merupakan sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi ini berbentuk stupa didirikan oleh para penganut Buddha Mahayana sekitar abad ke-8 Masehi atau pada masa pemerintahan Raja Sailendra. Candi Borobudur merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat Buddha dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan sesuai ajaran agama Buddha. Candi Borobudur terdiri dari 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha. Hal inilah yang menjadikan Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbesar di dunia. Candi Borobudur terdiri dari 3 tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha. Ketiga tingkatan itu adalah Kamadhatu, ranah hawa nafsu, Rupadhatu, ranah berwujud, dan Arupadhatu, ranah tidak berwujud. Dalam perjalanannya, para peziarah akan berjalan melalui serangkaian lorong dan tangga dengan menyaksikan tak kurang dari 1.460 panel relief Buddha yang terukir pada dinding candi. Teman-teman, mari kita ikuti tur kita kali ini. Anak-anak sekalian, ini adalah Candi Borobudur yang dibagi menjadi 11 bagian, yaitu 1. Halaman, 2. Undak, 3. Selasar, 4. Lorong 1, 5. Lorong 2, 6. Lorong 3, 7. Lorong 4, 8. Platu, 9. Teras 1, 10. Teras 2, 11. Teras 3. Virtual field trip kita kali ini, kita akan melihat bagian halaman, undak, selasar, lorong 2, platu, teras 3. Virtual field trip ini menggunakan Borobudur virtual.id milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Konservasi Borobudur. Selamat menikmati virtual field trip. Selamat datang di Candi Borobudur, Indonesia. Kita berada di bagian halaman Candi Borobudur yang megah dan indah. Anak-anak, kita akan memulai tur kita diawali dari bagian halaman Candi Borobudur. Betapa luhurnya warisan bangsa, kunjungi, lindungi, lestarikan. Cagar budaya kita penuh pesona, kunjungi, lindungi, lestarikan. Sejarah, ilmu dan nilai-nilainya, kunjungi, lindungi dan lestarikan. Anak-anak, ini adalah bagian undak Candi Borobudur yang menghubungkan halaman dengan selasar. Undak dan selasar adalah
susunan batu tambahan yang dibuat untuk menahan beban tubuh candi. Hal ini dilakukan untuk menghindari keruntuhan bangunan candi. Di balik undak dan selasar terdapat kaki candi awal yang berelief cerita Karma Wibangga. Karma Wibangga menggambarkan sebab akibat perbuatan baik dan buruk manusia. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Betapa luhurnya warisan bangsa. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Cagar budaya kita penuh pesona. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Anak-anak, ini adalah bagian selasar Candi Borobudur. Selasar merupakan sabuk penahan terhadap longsor. Apabila dilihat dari segi arsitektur, bagian selasar ini memungkinkan sebagai pengalihan pandangan. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Betapa luhurnya warisan bangsa. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Cagar budaya kita penuh pesona. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Sejarah, ilmu, dan nilai-nilainya. Kunjungi, lindungi, dan lestarikan. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Betapa luhurnya warisan bangsa. Kunjungi, lindungi. Selanjutnya, ini adalah bagian dari salah satu lorong Candi Borobudur. Lorong adalah rupa datu yang menghubungkan tingkat 1 sampai 4. Di setiap tingkat, kita akan menemui stupa-stupa yang terdapat arca Buddha yang sedang bertapa di dalamnya. Total keseluruhannya berjumlah 328 arca Buddha yang disertai 1.300 relief yang membentang sepanjang 2,5 kilometer. Warisan bangsa. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Cagar budaya kita penuh pesona. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Sejarah, ilmu, dan nilai-nilainya. Kunjungi, lindungi, dan lestarikan. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Betapa luhurnya warisan bangsa. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Cagar budaya kita penuh pesona. Kunjungi,
Anak-anak sekalian, setelah kita melewati lorong, tiba saatnya kita di bagian Platu Candi Borobudur. Saat ini kita telah sampai di Platu. Di antara bentuk teras tersebut terdapat lantai disebut Platu. Candi Borobudur memiliki panjang 121,66 meter, lebar 121,38 meter, dan tinggi 35,40 meter. Cagar budaya kita penuh pesona. Kunjungi, lindungi, lestarikan sejarah, ilmu, dan nilai-nilainya. Kunjungi, lindungi, dan lestarikan. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Betapa luhurnya warisan bangsa. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Cagar budaya kita penuh pesona. Kunjungi, lindungi, lestarikan sejarah, ilmu, dan nilai-nilainya. Kunjungi, lindungi, dan lestarikan. Anak-anak sekalian, kita sudah sampai di bagian paling atas Candi Borobudur, yaitu teras bagian atas yang disebut arupa datu atau tanpa perwujudan. Adalah bangunan teras bundar yang melambangkan tujuan akhir dari semua umat manusia atau nirwana. Bagian teras ini tidak memiliki ragam hias, kecuali sejumlah stupa di dalamnya. Terdapat patung Buddha mengelilingi stupa induk. Di bagian puncak dinamai arupa datu, yang juga dapat diartikan sebagai alam paling atas atau tanpa rupa. Mengapa disebut tanpa rupa? Karena bila telah mencapai alam ini, diibaratkan manusia telah melepaskan semua hal yang bersifat duniawi. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Betapa luhurnya warisan bangsa. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Cagar budaya kita penuh pesona. Kunjungi, lindungi, lestarikan sejarah, ilmu, dan nilai-nilainya. Kunjungi, lindungi, dan lestarikan. Anak-anakku sekalian, demikianlah virtual field trip kita kali ini ke Candi Borobudur. Semoga semakin menambah wawasan dan pengetahuan kita terhadap warisan budaya Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepantasnya kita mencintai dan melestarikan semua warisan budaya milik Indonesia. Sampai jumpa di virtual field trip berikutnya.